Dan model ininya nih, mesti teman-teman lihat juga. Bagus ya? Cowoknya begini tapi kok. Nggak usah pakai handle, karena handle tuh gue paling benci sebenarnya. Suka crack gitu, kena Channel Levi's baru beli 900.000 robek kayak gara-gara handle. Oke, gue suka sih. Dibikin bertingkat seperti ini cocok nih buat teman-teman yang punya kamar yang nggak terlalu luas ya. Jadi model-model IKEA sebenarnya dibikin ke atas, di sini buat belajar. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Serpong teman-teman. Dan yang lagi kita mau review ini adalah sebuah perumahan yang sangat menarik. Kenapa? Karena desainnya itu bisa dibilang adalah desain tropis, tapi modern dan kontemporer teman-teman. Kenapa dibilang kontemporer? Karena ini adalah satu desain yang ngikutin zaman sekarang. Jadi berasa banget ya modernnya dan emang bener-bener rumah 2025. Nah, sekarang kita mulai bahas dulu dari atasnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini yang unik adalah menggunakan dua perpaduan genteng. Ada genteng yang menggunakan beton flat dan di belakangnya ada zinc-kalum. Di kiri kanan dan di belakangnya itu ada permainan dak-dakan yang itu nanti dimanfaatkan di sini untuk jadi toren dan ada tempat AC-nya. Jadi kalau teman-teman mau bangun rumah nih, emang paling bagus ada space-space yang dibikin ada dak-daknya supaya toren kita, AC semua terlihat rapi. Jadi di depan rumah ini teman-teman nggak bisa lihat yang namanya AC outdoor berseliweran. Ada yang paling unik di rumah ini adalah di bagian atapnya ini juga teman-teman. Jadi atapnya itu dimajuin pakai besi hollow, habis itu di tengahnya dibolongin. Nah, untuk konsep model rumah yang seperti ini, dia bolongnya di situ aja tuh. Jadi maksudnya adalah ini menjadi secondary skin, tapi matahari juga bisa masuk ke dalam jendelanya. Nah, teman-teman bisa lihat juga di model yang lainnya. Jadi bisa juga dibikin seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti mau bikin rumah yang bentuknya unik, ternyata permainan atap itu juga bisa membuat rumah kita tampilannya jadi nggak biasa. Keren ya kok? Keren. Ada miring-miringnya nih, Ada miring-miringnya. Dan yang ya bener juga loh. Jadi di bawahnya ini itu dibikin miring. Jangan dibikin rata aja, sederhana, tapi dibikin sedikit miring. Baru list plangnya itu menggunakan GRC dicat warna hitam. Wow, kalau menurut gue untuk rumah developer jarang banget kita ngelihat yang seberani ini. Jadi kalau biasanya developer mainnya aman-aman aja, kalau ini dibikin lebih anak muda, lebih zaman sekarang, lebih dinamis, lebih artsy. Nah, mungkin seperti itu. Nah, yang gue suka juga adalah di bagian ininya. Jadi kalau teman-teman lihat di lingkungannya ini yang gue suka, teman-teman bisa lihat di bagian jalannya. Jalannya itu menggunakan paving block, habis itu rapi banget, teman-teman bisa lihat juga di sini. Jadi ini gotnya itu udah di bawah tanah, habis itu teman-teman nggak akan ngelihat yang namanya tiang listrik berseliweran. Oke, sekarang kita turun lagi ke bawah teman-teman. Jadi kita lihat di bagian kanopinya. Nah, kanopinya ini unik karena di sini menggunakan besi hollow tapi disusun 3. Unik ya? Jadi supaya dapat strip-strip seperti ini. Nah, biar rumah kelihatan tinggi, man. Biar rumahnya kelihatan tinggi, bener. Banyak elemen vertikal ke atas. Habis itu, di bagian sini unik juga, ada permainan plat nih. Untuk nebelin si hollow-nya. Jadi kalau dari depan tuh kelihatannya tebel gitu. Padahal sebenarnya di sini tuh adalah permainan plat. Nah, di bagian sini dibolongin supaya air dan matahari itu bisa nyinarin dan nyiramin si tanaman yang ada di sebelah sini. Bagus. Habis itu, supaya nggak monoton, di sini dikasih permainan pakai WPC kayu. Nah, kalau untuk carportnya sendiri juga unik teman-teman. Jarang banget nih developer kan maunya yang cepet-cepet aja, biasanya pakai keramik atau pakai homogeneous style. Kalau ini dia benar-benar pakai batu 10x10. Wah, ini masangnya aja lama banget nih. Bisa. Tapi ini yang bikin mewah, man. Yang bikin mewah ini benar. Bisa 2 minggu sendiri. Dan supaya lebih rapi lagi di sini dikasih permainan aluminium sebagai tali airnya. Ini nyambung nih ke sini. Habis itu ada di sebelah sini. Jadi ngebantu air untuk mengalir lebih cepat. Supaya ini nggak ngembeng ya? Nggak ngembeng, habis itu selalu kering. Yuk, sekarang kita bahas ke sini. Ini menggunakan WPC teman-teman. WPC itu sekarang lagi ngetren banget. Dan WPC itu teknologinya udah bener-bener beda sama ketika kita awal review 5 tahun lalu gitu. WPC bentuknya masih jelek banget. Kalau ini sekarang bentuknya udah sangat kayu sekali. Bagus. Dan di sini stoppernya unik ya. Jadi teman-teman bisa jadi inspirasi juga nih, stoppernya menggunakan GRC. Dicat warna yang sama. Dicat warna yang mirip. Oke, sekarang kita bahas lagi ke sini.
naik ke sini masih ada terasnya. Terasnya itu cukup luas. Jadi nanti kalau misalnya satu saat teman-teman mau taruh bangku di sini, itu juga bisa. Dan ada lagi yang unik nih. Nah, ini tuh sebenarnya tembok aja di belakangnya. Oh iya loh. Nah, tembok nih. Supaya ada permainan dikasih roster di depannya. Jadi rosternya tidak berguna, cuman berguna sebagai estetika aja. Oke, di atas udah pakai shadow line loh. Ini developer loh. Jarang-jarang udah pakai shadow line seperti ini. Dan ini kalau teman-teman penasaran sama keramiknya yang keren banget ini adalah Habitat. Ditutup juga di sini. Jadi kalau ngeliat rumah di developer itu jangan lupa ngeliat detail-detail seperti ini. Biasanya kalau developer yang tidak serius, dia nggak bikin tambahan-tambahan seperti ini. Ya udah, ini tembok aja. Dan ini bagus banget ya, benar-benar mirip banget sama Batu Alam. Tadi Belinda juga kan nemenin gue kesini. Itu dia langsung komen di sininya nih. Gila nih keramik bagus banget ya. Ini Habitat, gue inget banget soalnya. Keren. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumah ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya. Oke, ini pintunya double triplek ya sayangnya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Karena ini udah nggak kena sama air. Dan juga karena dia ada di samping, juga nggak kena langsung sinar matahari. Tapi akan lebih indah lagi kalau ini benar-benar kayu solid biar berasa lebih berat. Nah, kalau di sininya dia menggunakan Dexon, teman-teman. Jadi udah smart door lock nih. Dexon ini adalah merek yang salah satu yang udah lama banget ada di Indonesia. Jadi kalau ada rusak-rusak spare part nggak usah khawatir. Dan begitu masuk ke sini, kita langsung ketemu sama satu living room. Tahu nggak kok ini? Apa? Ini tuh lagi ngetren nih sekarang. Ini dulu kan bikinnya susah banget nih, mesti router-router. Sekarang udah barang jadinya. Dan ini tuh kerennya, Aika ngeluarin nih, kayak gini. Nah itu kerennya bisa jadi kayak gini. Lihat. Oh, di bawahnya. Jadi bisa di-linker. Iya. Fleksibel dia. Fleksibel dia. Oh, zaman dulu bikin kayak gini, tukang kita marah nih, Pak desainnya jangan bikin yang begitu-begitulah gitu. Kalau sekarang udah tinggal beli doang. Mantep. Dan warnanya tuh banyak bisa disesuaikan. Oke, kalau di sini simpel aja, cuma ini pakai HPL yang mahal nih teman-teman. Habis itu di bagian sininya kita bisa lihat di pemisah antara ruang dan tangga. Daripada pakai railing, mending diginiin ya, Man. Multifungsi. Daripada pakai railing, mendingan diginiin. Betul. Walaupun menurut gua kurangnya adalah di sini nggak bisa dibuka nih. Oh iya. Sayang ya. Tapi gua ngerti juga sih, karena ini rumah compact, jadi kita tetap perlu penyimpanan yang banyak, ya kan? Jadi akhirnya ini adalah untuk nyimpen-nyimpen barang-barang yang jarang diambil. Storage ya. Storage. Karena tetap aja kalau kita punya rumah compact itu harus punya banyak penyimpanan supaya rumah kita selalu terlihat rapi. Jadi simple sih, gue suka nih modelnya. Ini pakai HPL aja. Kalau zaman kemarin kan banyak yang pakai besi-besi nih. Nah, kalau teman-teman daripada ribet pakai besi, bisa pakai HPL langsung seperti ini. Dan ini kuat, kokoh. Oh, iya. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah sesuatu yang bikin gue amazed. Ini tuh pakai apa? Brown mirror. Ternyata. Ngetes. Bang Arga lupa nggak Bang Doi ini? Terus koko gue udah mulai tua, jadi mulai sering lupa-lupa. Ini apa? Brown mirror. Oke. Dan gue amazed adalah ininya. Ini gede banget loh. Ya, kamar mandinya puas gitu. Dan yang gue suka di sebelah sini tuh ada jendelanya. Jadi udara tuh udah pasti bagus. Nah, ini simple pakai Toto. Di sini pakai Toto. Nah, ininya tuh pakai granit, teman-teman. Granit Star White. Terus di sini ya udah simple aja buat tempat penyimpanan. Semua udah Toto. Ininya pakai model Terrazzo. Ini lagi ngetren banget sih dan gue suka karena ini jamur air juga akan nyaru. Ini yang bikin jadi nggak sempit, Man. Warna di keramik di lantai dan di dinding sama motifnya. Betul. Jadi kalau sekarang tuh di Pinterest tuh lagi ngetren satu warna aja semua. Jadi nggak usah aneh-aneh. Warna lainnya itu didapat dari sini. Benar. Nah, karena di teori interior itu kita harus dapat kalau mau bagus 60 30 10. 60% itu dominan, 30% itu warna nomor 2, 10% itu varian. Gitu. Jadi kalau dilihat di kamar mandi ini 60% itu kan abu-abu muda. 30%-nya di keramik putihnya, 10%-nya itu didapat dari furniture-nya. Gitu. Kalau ngikutin rumus kayak gitu, bikin interior kayak apa aja pasti bagus. Nah, ini adalah meja bundar, teman-teman. Agak berlebihan sih sebenarnya. Kenapa berlebihan? Gue suka, ini kan hemat space, cuma mestinya dipilihlah kursi yang lebih
slim lagi. Jadi berasanya lebih luas. Tapi gue ngerti banget konsep ininya keren. Karena ini seakan-akan konservatori rumah kaca gitu. Dan yang gue suka ketika kita makan di sini, pemandangannya itu kita tetap dapat landscape kita yang bagus tanpa terlihat terlalu gitu sama tetangga. Bagus ya. Jadi berasa gitu, wah ini kayaknya luas gitu. Tapi udaranya juga mantap, man. Udaranya juga mantap, dibuka banyak semuanya. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah dapur ya. Dapurnya menggunakan granit apa? Ayo. Bukan black gold ya. Di bawahnya black gold nih. Oke. Granitnya warna hitam, ini bukan favorit gue sih. Jadi kalau masak di sini pasti nanti putih-putih nih, nggak karu-karuan. Akan lebih bagus kalau misalnya ini pakai warna putih. Sebenarnya nggak apa-apa juga, selama orangnya rajin untuk bersihin. Karena hitam itu membuat rumah kita kelihatan maskulin, cocok banget sama permainan warna dari HPL-nya. Gue suka sih pemilihan warnanya. Ini hitam, ini. Dan model ininya nih, mesti teman-teman lihat juga. Bagus ya? Cowoknya begini tapi kok. Dan yang gue sukanya ini semua udah di edging. Nah, teman-teman mesti bikin kayak gini nih kalau mau model. Boleh. Laci yang nggak usah pakai handle. Karena handle tuh gue paling benci sebenarnya. Suka crack gitu, kena senggol. Iya. Channel Levi's baru beli 900.000 robek ya, gara-gara handle. Kurang mahal berarti belinya. Kurang mahal ya belinya. Oke, di sebelah sini adalah tempat untuk naruh kulkas dan ini adalah kamar anaknya. Gue suka banget sama lemarinya di sini teman-teman. Jadi di sini tuh masih muat lemari 2, di bawah tuh masih ada space. Kenapa? Karena diletakinnya itu nggak paling bawah. Jadi ini kan tajam banget nih. Kalau ditaruhnya agak atas ini tuh kita lebih aware gitu. Abis itu yang gue suka ini bisa untuk ngaca satu badan tapi nggak berasa cermin-cermin banget gitu. Karena dia gelap. Ini pakai cermin apa ya? Black mirror. Oke. Nggak lah yang ngetes koko gue aja. Bang Doi ini kadang-kadang suka pelupa deh. Nah, ini di atasnya ditaruh seperti ini buat nambahin storage. Jadi ini punya lemari 2, punya di atas storage 3 seperti ini. Habis itu di sini buat naruh buku. Walaupun tempatnya compact, tapi tetap akan enak. Cuman ada satu yang gua nggak suka di sini. Apa tuh? Bagian sininya nih. Nempel jendela ya? Nempel jendela. Gitu. Jadi akan lebih baik kalau tempat tidur ini sedikit lebih pendek. Kalau tempat tidurnya agak sedikit lebih pendek, ngepas tuh dia sama itunya. Jadi, apalagi ini model yang gampang patah nih. Senggol. Walaupun kalau Ona itu bisa beli satuan. Bener. Kalau ini patah bisa beli satuan, cuma kan repot juga ya. Ribet. Harus orang kayak nyokap gua kok yang bisa beli kayak beginian, pakai beginian. Kenapa? Nyokap gua CD kok. Patah satu ditelepon orangnya, patah satu ganti. Jadi kayaknya mulus terus gitu. Jadi sebenarnya kalau zaman gua masih di rumah nyokap ya, kan kita masih kuliah, masih SMA gitu kan, masih rusuh-rusuhnya tuh kadang-kadang main bola apa segala macam, patah-patah kan. Itu mungkin setahun nyokap gue bisa ganti 3-4 kali. Tapi patah. Ada orang ya kan yang udah patah didiemin dulu nunggu 2 tahun ya jadi jelek rumahnya. Ya. Jadi harus model yang kayak nyokap gue tuh. Orangnya selalu rapi. Teman-teman ada yang model kayak nyokap gue atau ada yang model teman-teman yang modelnya cuek. Nah, kalau nyokap gue langsung ganti tuh. Karena apa? Apa dikata orang ini kalau rusak gitu ya. Ya, sekarang kita menuju ke sini. Wih, ini kenapa? Oke, kita menuju ke sini. Masih ada tamannya teman-teman dan uniknya di sini tuh dibikin ada space. Kayaknya nggak guna ya. Tapi ini adalah tempat buat jendelanya. Jadi ini buat tempat buat jendela yang menarik. Sirkulasinya tetap bagus ya. Di sini bagus. Dan yang gue suka adalah karena ini hook ya. Di sini tuh masih ada tempat untuk menuju ke taman sampingnya sini. Nah. Ini ada hooknya kan. Tapi kalau teman-teman nanti beli badan ya berhenti sampai di sini. Tetap juga enak. Kenapa? Karena kita masih punya satu taman yang bentuknya L. Dan ini masih ada tempat di sini. Nah ini karena gelap-gelap nih sini. Karena di sini tuh nggak terlalu kena sinar matahari. Bagus landscape-nya di bagian sini tuh dikasih batu split aja supaya nggak bete. Kenapa? Rumput nggak tumbuh-tumbuh. Iya, air hujan nggak nyiprat kan. Tapi juga kalau naruh rumput nggak bakal hidup. Makanya kasih batu split aja. Kasih tanaman kipas ini yang emang nggak perlu cahaya matahari penuh setiap hari. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke lantai berikutnya. Ada apa di lantai 2? Ini seru ya. Jadi di sini tuh udah pakai kaca, jadi terang dan emang nggak dipaksain juga. Mestinya yang di atas itu adalah kaca mati, yang ini adalah kaca hidup supaya masih bisa dibuka. Tapi gue juga ngerti juga, mungkin safety buat anak-anak. Jadi kalau hidup tuh dibikinnya segini. Separoh. Tapi itu simpel aja, nanti kalau teman-teman beli di rumah ini ya tinggal diganti aja. Oh, ini yang keren ya. Tipis-tipis. Tipis-tipis, besi-besi begini. Arsitek banget. Oke, sekarang begitu ketemu lantai 2.
di sininya itu semuanya pakai keramik kayu dan kita langsung ketemu sama apa ini? Oh, menarik. Arsiteknya pinter ya. Jadi ada tangga monyetnya di sini dan ini tutup roster. Jadi ketika kita naik ke tangga monyet ini nggak kelihatan sama tetangga. Jadi kita mau betulin apa kan kadang-kadang ada yang rusak-rusak tuh. Kita belum sempat pakai baju bener, masih pakai boxer. Tetangga nggak lihat. Ya. Emang kenapa kalau tetangga lihat sih, Man? Ya, gandul-gandul, bro. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya. Oh, oke, gue suka sih. Dibikin bertingkat seperti ini, pakai besi sederhana loh kok. Ini cocok nih buat teman-teman yang punya kamar yang nggak terlalu luas ya. Jadi model-model IKEA sebenarnya dibikin ke atas, di sini buat belajar. Jadi atas tidur, di bawah buat bermain dan belajar. Lo bayangin ini kan jadi gede banget kan rasanya kan. Anak-anak main Lego di sini jadi puas gitu. Coba kalau ada tempat tidur ya, nggak puas. Iya, sempit. Menarik sih, gue suka sih. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Oh, ada punya kamar mandi sendiri. Di sini juga ada jendelanya. Ini pas nih. Ada sinar mataharinya, tapi airnya juga nggak kena. Habis itu di sebelah sininya masih ada wastafel dan ada klosetnya. Gue suka sih ini. Perpaduan granitnya ini sama warna ini menarik banget. Clean, tapi membuat kamar mandi ini mewah. Karena granit beneran itu tetap nggak bisa dilawan sama beginian. Tetap keren banget. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Kembali lagi, kalau ini pakai apa? Ayo sekarang apa? Brown mirror. Pakai brown mirror. Kalau ini sayangnya diletakin di bawah nih, jadi bisa kena kaki. Cuman di sininya membuat kita bisa bercermin satu badan. Tapi enak nih kamarnya, gue suka sih. Jadi ini kalau meja belajar ditaruh situ tuh, enak ya? Bisa naruh banyak gitu dan bisa ajak temennya anak kita untuk belajar bareng, ya kan? Karena mejanya luas, panjang. Dan gue sukanya ini dipikir nih, ini baru nih interior sama arsiteknya padu padan ya. Jadi jendela itu dibikin di sini. Jadi nggak kena sama Jadi nggak kena sama ini, keren loh. Jangan lupa di sini ditutupin pakai APL multiplex. Yuk, sekarang kita menuju mana? Kita menuju ke kamar berikutnya. Ini adalah kamar master. Oke, menarik. Oke, kamar masternya karena ada tutupannya ini bagus loh naruh tutupannya. Lihat deh. Jadi kita di sini pun juga tetangga nggak terlalu ngelihat karena di sini ada tutupannya. Nah, ini tutupan di sininya tuh lihat deh. Itu menggunakan GRC tuh teman-teman. Putih, habis itu GRC hitam di cat. Menarik ya. Jadi ini menjaga privasi juga ternyata yang di depan itu. Dan kalau rumah yang hadap barat, ini berasa banget nih, jadi adem. Begitu masuk di sini masih ada satu tempat untuk berias. Ininya juga dikelilingin seperti ini dan ini kembali lagi nih pakai gini. Ini zaman dulu nih mahal sekali loh bikin gini. Sekarang udah jadi simple. Dan ini kalau teman-teman mau bikin satu furniture mau kelihatan agak-agak beda, bisa dikasih wallpaper seperti ini dan ada permainan tali air. Menarik. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Oke. Mirip ya? Mirip. Oke, kamar mandi menarik ya. Di sini tetap ada jendelanya. Ini juga menggunakan toto dan di bagian sinilah tempat untuk mandinya. Dan ini enak sih, lega mandinya. Lega dan membuat air itu nggak akan nyiprat-nyiprat ke sana. Jadi bener-bener karena ini panjang ya. Jadi air tuh nggak akan nyiprat-nyiprat ke bagian yang seharusnya kering. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Daniel dari Cendana Residence 2. Apa kabar Pak Daniel? Sehat, baik. Sehat ya, Terima baik kasih ya. Mas Ilman. Kita mau nanya nih Pak, kenapa sih orang itu harus beli rumah di sini Pak? Nah, lokasi kita itu sebenarnya sangat bagus. Secara lokasi, jarak ke tol itu kurang lebih 5-10 menit. Ke rumah sakit juga 5-10 menit. Ke sekolahan juga banyak banget, kurang lebih 5-15 menit. KRL ya, betul. Nah, itu juga jarak 15 menit. Di dekat sini ada stasiun Rawabuntu. Rawabuntu. Betul. Dan kalau mau ke mall, justru di sini ada beberapa, jadi banyak banget fasilitasnya. Betul. Seperti itu. Nah, kalau di lokasi kita sendiri, bahkan kita sedang proses pembangunan untuk sport club. Oke, jadi ini ada sport club. Ada sport clubnya khusus. Ada apa itu Pak di sport club? Nah, pasti akan ada kolam renang. Oke. Bisa untuk dewasa dan juga anak-anak, dan juga akan ada area taman bermain. Nah, kalau misalnya tadi Mas Hilman sempat lihat di depan juga ada taman bermain kan. Jadi di sini akan ada banyak fasilitas untuk warga itu bisa menikmatinya.
Oke. Seperti itu. Dan sebenarnya tadi saya juga udah keliling-keliling kalau buat jogging mah enak banget ya. Enak banget, betul. Nah sekarang kita mau nanya nih Pak. Nah, kita kan udah tahu nih, ini sih lokasi udah bagus banget teman-teman, karena ini tuh di antara Pamulang, di antara Serpong, di antara BSD, pokoknya ini semua ya fasilitas-fasilitas yang mengelilingi itu betul. banyak banget. Dan kalau tol sih nggak usah ditanya lah. Dari sini ke tol itu ya bener tadi Bapak bilang ya, 5 menit aja menyampe. Betul. Lah. Keluar dari sini juga langsung ada Domino's Pizza, Betul. restoran nggak usah Banyak. khawatir lah. Nah sekarang saya mau tanya nih, di acara kita yang paling penting nih Yes. adalah masalah duitnya. Berapa duit sih kalau kita mau beli rumah di sini? nah oke. Dan cara bayar paling gampang ya Pak? Oke, siap. Ah. Jadi di Cendana Residen 2 ini ada beberapa tipe Mas Hilman. Pertama ada tipe Ebony, Ebony, itu harga kurang lebih dari sekitaran 1,2-1,3 M-an. tanahnya, bangunannya? Tanahnya itu luas 66, bangunan luas 48. Tapi satu sudah lantai. 2 lantai. Oh 2 lantai udah? Sudah 2 lantai dan ada void-nya juga. Jadi ruangnya enak banget. Jadi 2 lantai ada void-nya. Nah, Oke, betul. menarik. Lalu yang berikutnya adalah tipe mahoni, luas tanahnya 72, bangunannya 57. Oke, Jadi walaupun terkesannya, oh kok nggak beda jauh, tapi begitu lihat nanti, wah langsung beda luas ya, banget, pasti beda. kelihatannya. Betul. Lalu yang ketiga itu ada yang kita di sekarang Yang ini, kita lagi itu review tipe, ya. betul, itu tipe Gaharu, luas tanahnya 84, bangunannya 67. Oke, Seperti itu. Nah, harganya nih. nah harganya nih yang udah teman-teman pasti tunggu. Kalau Ebony itu kurang lebih kan tadi 1,2-1,3, kurang lebih lah ya. Lalu kalau yang tipe mahoni 1,5 M-an. Oke. Untuk tipe Gaharu kurang lebih 1,9. Yang lagi kita review ini 1,9 Yes, ya. memang lebih besar, tetapi semua cara bayar di kita adalah 15 juta DP all in. 15 juta DP all in. Betul. Jadi itu simpelnya teman-teman kasih 15 juta, ya udah tinggal ke KPR banknya, Betul. langsung lanjut gitu ya. Yes, jadi di kita itu sudah ada subsidi DP, kemudian ada subsidi BPHTB, ada subsidi biaya KPR juga. Jadi kurang lebih sudah bisa mengcover segala keperluan dari teman-teman untuk proses KPR-nya. Oke, sekarang pertanyaannya Pak, 15 juta habis itu langsung KPR, kapan tinggal? Kapan tinggalnya? Ah. Unit justru kita berbeda dari yang lain. Mungkin kalau teman-teman yang lain kan baru beli, baru dibangun. Oke, Kita masih bangun beli gambar lah nah, gitu ya. betul. Oke. Di kita bangun dulu baru jual. Oh berarti udah di stop dong? Ready stock. Jadi bisa ikut free PPNDTP bahkan. Andaikan nih Pak, di simulasi aja nih buat teman-teman nih Betul. yang udah kepengen banget punya rumah. 15 juta dia bayar, dia boleh tinggal kapan Pak? Oke, 1 bulan? kalau unitnya sudah ready itu 1 bulan. Kalau misalnya memang lagi progres, paling 3 bulanan juga udah selesai. Jadi 3 bulan tuh teman-teman udah bisa beli rumah. Ini kalau teman-teman belinya sekarang nih Lebaran besok udah bisa ajak mertua ke sini. Nah, Ya, betul, udah, betul. pas banget tuh waktunya di bulan Nah, Maret juga mungkin kan kadang teman-teman suka ragu ya, wah Pak ini beneran dibangun apa enggak? ya. Nggak usah takut, udah ada yang tinggal bahkan di kita. Oke, Betul. jadi udah ada yang tinggal di sini. Yes. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau mau beli rumah yang ready stock, teman-teman mesti datang ke Cendana Residence 2. Thank you ya Pak Daniel ya. Siap, thank you Mas Hilman.